berikutnya rukun bahagia sejahtera lahir batin. Insyaallah diijabah doa-doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan disampaikan pada ibu bapak semua yang hadir di tempat ini. Dan insyaallah hadir di tempat ini meskipun dengan diiringi seringi dengan dangdutan, tapi kita hatinya dangdutan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berzikir ini mengingat Allah, dan insyaallah ibu bapak semua yang hadir dicatat amal-amalnya sama para malaikat yang dilaporkan pada Allah amal yang baik, amal yang positif sebagai tanda wujud syukur nikmat terhadap Allah atas sehat kita, iman Islam kita, dan insyaallah semuanya dibuatkan iman dan takwanya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Maha suci Allah azza wa jalla yang memiliki segala puji yang maha agung, dan kita mengampun pada Allah, minta maaf kepada saudara-saudari kita, keluarga besar kita, dan tua kita, dan juga sahabat-sahabat kita, karena hidup kita ini tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam kita bisa saja terlupakan, bahkan kita alfa, bahkan kita hilaf. Kita minta maaf, saling memaafkan. Semoga bapak ibu semua yang hadir jadi pemaaf, bukan hanya bisa memberi maaf, tapi pemaaf dan meminta maaf. Amin. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga, para sahabat serta pengikut, termasuk kita semua menjadi pengikut yang taat, pengikut yang setia sampai akhir zaman. Dan nanti kita juga betul-betul diakui sebagai umat Rasulullah, karena kita ngaku-ngaku umat Rasul, ternyata kita tidak diakui oleh Rasulullah. Itu yang sedih. Kenapa? Kita kurang sholawat, kita kurang mengikuti sunnah Rasul. Ya. Tapi insyaallah ibu yang hadir bapak-bapak di sini sudah mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan saya, Miskan dan keluarga mengingatkan diri sendiri dan keluarga semua jamaah. Ya. Kenapa di sini meskipun itu jamaah ya yang lagi hajatan jamaah, kenapa di sini tetap zikir? Ya Bu, karena kita juga tadi mendoakan agar rumah tangga Amir dan Long Firda, ya, anaknya Bu Syahro, itu dari Gunung Sahara, ya, iya Sahara, dan juga Pak Supri ini semoga mawaddah warahmah wasakinah, ya. Dan ibu-ibu juga semakin belajar hatinya melupakan urusan dunia, hatinya lupa dengan urusan dunia, hatinya itu selalu yang diingat Allah, karena Allah kita ini ada, karena Allah kita ini hidup, karena Allah kita berkumpul di sini. Hati kita isi hanya Allah, hanya Allah. Sudah hanya pikiran kita berpikir dunia, tapi lupakan itu, hati kita terisi hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula. Jadi kita cukup Allah sebagai penolong kita, ya. Maka kita selalu katakan wa kafa billahi syahida, ya. Cukup bagi kita Allah sebagai saksi. Kumpul begini ini Allah menyaksikan, ini malaikat juga menyaksikan sebagai catatan amal baik semuanya yang hadir di sini, sehingga nanti meringankan siksa di kubur nanti. Insya
Dan kita nggak usah khawatir, beras mahal. Nggak lagi berpikir untuk ikutan seperti yang di luar sana. Ada minyak mahal ribut, beras mahal ribut. Jangan ikut-ikutan. Kenapa? Itu semua Allah yang atur. Kita ikuti aturan, jangan ngatur. Kita harus bersyukur. Beras mahal masih kebeli, minyak mahal masih kebeli. Betul. Semakin kita mengatakan itu mahal, maka semakin kita kufur nantinya. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau lisan kita terjaga dari pikiran macam-macam, maka kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita buka sedikit, Bu. Ya, boleh ya saya buka ya. Kalau minyak mahal bersyukurlah. Kenapa? Ibu juga membantu orang-orang yang bekerja di minyak. Betul nggak? Yang punya pabrik perlu untung. Iya kan? Yang mengolah minyak biar untung. Coba ibu bayangkan, kurang tidur itu Bu yang ngolah minyak mentah dijadikan minyak itu. Mereka juga menafkahi anak istrinya, betul. Kalau murah terus minyak, bagaimana kehidupan mereka? Berarti ibu ini adalah orang-orang kaya. Amin. Kenapa? Banyak sekali membantu saudara-saudaranya di sana. Tapi kalau seandainya kita mengatakan mahal, berarti ibu mau murahan. Betul? Kalau kita udah kelasnya mahal, berarti mahalan ibu ini. Betul nggak? Makanya saya ingetin lagi, kita ini belajar apapun harus nurut. Harus nurut. Jangan banyak nuntut. Ikuti proses yang diberikan oleh Allah, jangan banyak protes. Ya Allah, kok saya hidupnya gini-gini aja. Stop, udah buang itu. Jangan katakan hidupku begini-begini saja. Itu adalah permintaan yang salah. Harus mengatakan saya yakin, seyakin-yakinnya mulai hari ini dan seterusnya hidup saya akan sukses lahir batin karena ada Allah dan karena guru-guru yang membimbing aku. Itu caranya, jangan kita pusing, ya Bu. Insya Allah Ibu, kacamata ibu itu di depan mata Bu. Kaca ibu itu di depan mata. Lihatlah misja. Misja ini ya sama dengan ibu. Saya laki-laki, ibu perempuan, istri saya wanita. Ya. Ibunya dari tadi memandang saya, nggak tahu entah mengapa. Maaf, sorry, semalam memang belum tak kasih. Karena nggak minta. Kalau minta selalu tak kasih. Ibu jangan nggak percaya, nanti ibunya yang cerita baru ibu melongo. Saya ngomong itu ke ibu, nyuruh ibu ngajak suami, ya, dikira istri saya nggak ngelakuin gitu. Ngelakuin, minta ke saya, yang apa? Yuk. Itu setelah yuk itu, Bu. Sebelum ini saja itu sudah langsung dibayar lunas oleh Allah. Tahu-tahu apa? Ada rizki yang tidak terduga-duga langsung hadir di ibunya, bukan melalui saya. Itu asli Bu. Gampang kalau punya suami. Kamu jangan. Jangan ngajak siapa-siapa belum. Ayo melototin ini. Nanti kalau sudah punya. Ini keponakan ini. Nanti kalau udah punya, ajak itu suami. Jangan ini suami yang ngajak terus. Ibu mah payah, ibu itu malu katanya, itu suami ibu, jangan malu-malu. Ya, saya ibunya tuh alhamdulillah nurut. Saya ngomong sekali nurut. Mau tidur sama saya dicopot ke BH, dicopot ke celana,
Jadi jangan ngerjain suami. Masa suami suruh nyopotin BH, nyopotin celana, yang ibunya jadi bayi lagi apa? Astagfirullahaladzim. Bu, rumah tangga itu layani dengan baik. Saya tadi menyampaikan di sana, ngingetin di sana. Bu, yang punya pintu rahmat itu perempuan, Bu, bukan laki-laki. Makanya kalau mau tidur suami itu harus baca assalamualaikum ya babar rahmat. Ya Allah, pintu rahmat ibu itu mulia, itu luar biasa. Istananya dibuka apapun, jangankan harta dan benda. Masya Allah, malaikat pun mendoakan kepada wanita yang mengajak suaminya. Jangan tersambar dengan api neraka, karena dia sudah melayani suaminya dengan baik. Bang. Kalau ada suami yang mengatakan lemes, katakan gini, suamiku, maafkan aku, jangan pernah kau katakan lemes lagi. Khawatir sisa umur kamu selamanya lemes. Bu, ini asli, Bu. Aduh, dosa. Woi, Bu, istri ngajak suami nggak mau dosa, istri diajak nggak mau dosa. Enak tenang. Itu memenang dewek namanya. Makanya jangan harap. Awas tidak buruk. Jadi, kan? Seorang laki-laki pas diajak sama suaminya, maaf, lemes, nanti dalam waktu beberapa tahun kemudian barangnya lemes nggak hidup-hidup. Berdoa sendiri kok lemes beneran. Jangan nggak percaya, itu bekas apa? Bekas di doa sendiri lemes. Makanya istri saya selalu mengatakan akas. Makanya punya saya akas terus. Tuh ibunya ngekek asli. Benar, astagfirullahaladzim. Apapun yang diucapkan kita ini doa. Ibu ngomong, hidup saya kok susah begini terus, maka susah. Tapi kalau ibu katakan, alhamdulillah saat ini saya dikasih tambahan ilmu dan juga amal, yakni saya sehat dan hidup saya ketemu banyak orang-orang yang sehat. Insya Allah, Bu, Masya Allah. Nih tadi, Bu, saya sama ibunya itu nggak kompromi, nggak apa. Saya bilang yang keluarin uang itu jangan katakan kita yang keluarin uang. Itu semua dari Allah dan punya Allah. Keluarkan dan masuk lagi. Semakin kita keluarkan semakin masuk. Jangan nggak percaya, Bu, barusan saya tadi ngeluarin itu sama ibunya. Saya ngasih Ustadz tadi ke sini. Ini saya barusan dapat WA. Tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tolong nomor rekening dikirim, rekening BJB. Orang ngantuk ngekut ya. Oh, ya tak kirim sama saya nomor itu. Coba Allah yang ngasih. Kenalan enggak, Bu, belum pernah ketemu orangnya. Nomor HP baru kemarin. Itu juga tak tanya dari siapa taunya. Ayo, Bu. Itu kuasa Allah, Bu. Nah, ibu kenalan dulu begini. Belum kenalan nih. Belum, ini ibu duduk aja pulang nggak tahu siapa. Samping kanan kiri siapa. Iya enggak? Nah, itu. Makanya ibu harus kenalan dong. Ya, Bu. Nih,
Nanti kalau ibu sudah semakin banyak kenalan, ibu ini dikirim oleh Allah datang ke sini. Kenapa? Untuk cari sahabat yang duduk bersama-sama mendekat Allah susah. Tapi ibu kumpul di sini ketemu dengan orang-orang yang sama seragam untuk ke Allah, maka jangan persusah ibu. Kenalanlah rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, nyewa atau punya sendiri. Kalau nyewa, tak doakan kamu nanti nggak nyewa lagi. Itu caranya, saling mendoakan. Ibu rajin-rajinlah mendoakan orang lain, mesti ibu susah. Makanya saya katakan tadi, ibu kalau percaya atau tidak, dari lubuk hati yang terdalam sampai ubun-ubun saya dan ujung kuku saya selalu mengatakan, siapapun yang datang di tempat ini, di majlis ini, dan bertemu dengan saya, kalaupun dia punya masalah akan selesai masalahnya. Kalau dia punya utang akan dilunasi. Kalau dia belum berangkat umroh, berangkat umroh. Kalau belum haji, berangkat haji. Itu makanya ibu sering-sering ketemu saya, karena tanpa ibu minta, saya udah mendoakan. Boleh tanya sama ibunya, apakah kamu tidak perlu didoakan oleh dirimu sendiri? Saya bilang tidak. Kenapa? Saya malu kepada Allah mendoakan untuk saya. Karena tanpa minta, Allah sudah ngasih napas, sudah ngasih mata meski pakai kacamata. Berarti saya ini sudah harus sadar, sudah semakin ganteng. Kalau tua sudah diwakili ibu-ibu. Saya mah tetap muda, nggak mau saya ngaku tua, karena wakilnya ibu-ibu lah yang tua. Maka los kalau nggak percaya, ibu tiap hari ketemu sama saya. Bukannya saya semakin tua, semakin kelihatan muda. Kenapa? Karena ibu selalu dibilang tersenyumlah, tapi ibu senyumnya cuma di sini. Di rumah kecut lagi. Kalau saya tiap hari ibu datang ke sini, lihatlah dan pandanglah saya. Roman saya enggak pernah kecut dan saya selalu senyum. Kenapa? Saya bahagia karena saya selalu ada Allah. Saya bebas karena saya tidak terbelenggu oleh nafsu serakah. Saya senang karena kumpul dengan orang-orang yang dikirim yang baik-baik. Ya Bu, itu. Makanya ibu kalau dekat saya itu senyum, biar cepat kaya. Nggak percaya malah kalau ibu dekat saya merengut, itu sayanya juga ngelihatnya enak. Akhirnya malaikat juga ikut enak. Akhirnya ngedoainnya ngebelek enak. Ada orang yang ngomong, "Ja, soalnya nggak saya curhat sama kamu." Sebenarnya bukannya nggak boleh. Curhat mas sama Allah. Tapi datang saja, nggak usah cerita, duduk ngobrol sama saya, nggak usah cerita ibu punya masalah apa. Allah tahu, kalau diceritakan ibu ngebuka aib sendiri. Lebih baik ibu ngeliatin saya begitu dengan cengirnya aja, saya tahu. Nyengirnya kalau tipis berarti dia itu kurang picis. Kalau ketawanya agak mangap dikit, itu dia lagi berupaya berpura-pura bahagia, padahal dia tersiksa hatinya. Tapi kalau senyumnya sambil nunduk, berarti dia lagi menyimpan sesuatu. Gitu. Kalau senyumnya sambil geleng-geleng, berarti dia itu lagi paleng dikejar Mang Emo. Ya Bu. Maka hidup mah gak usah pusing. Nanti los ngobrol sama ibunya. Ibu-ibu kan ada yang bisik-bisik di belakang. Bagaimana sih biar saya pendekatan dengan ibu, biar dekat dengan ibu. Ibunya gak pernah ngegigit Bu. Datang ngobrol sama ibunya, datang ngomong senyum begini-begini. Bagaimana caranya, tip-tip biar tenang. Ibunya ini sekarang bajunya sudah pada nggak muat, ini baru lagi. Udah pada nggak muat karena udah tambah misi. Kenapa? Sudah lapang hatinya dan pikirannya nggak macam-macam. Kalau dulu masih terbayang-bayang dengan rasanya sedih, enggak. Makanya alhamdulillah Bu. Iya, serusak-rusaknya wajah saya ini, tapi hatinya tak rusak. Kenapa? Cinta karena Allah, ya kan? Dengan sepenuhnya, yakni untuk mbetku. Makanya saya panggilnya itu sayang, gitu. Ayang itu sayang, yang gitu sayang. Saya nggak pernah panggil namanya, nggak pernah Bu. Los tanya, saya sejak nikah nggak pernah manggil namanya. Saya tidak pernah. Saya pertama kali berjumpa manggilnya Nong.
Sudah punya anak, waktu itu pas manggil Nong, anak saya ikut manggil Nong, akhirnya saya ganti Mama. Setelah Mama tak ganti sama saya Yang. Akhirnya apa? Anak saya udah gede, nggak mungkin manggil Yang. Ya kan, udah Mama. Cucu saya alhamdulillah selalu bikin saya senyum dan bahagia. Kenapa? Nggak manggil opa ataupun kakek, karena manggilnya cuma ke saya bapak. Sedangkan ke omanya makanya ibunya sedikit tua, karena dipanggil oma. Saya dipanggil bapak, jadi saya ini masih ke bapak-bapakan, bukan ke opa-opaan. Iya, alhamdulillah. Makanya cerialah hidup kamu, nggak usah pusing-pusing. Masya Allah, ibu pengen punya mobil, jangan punya mobil dulu, Bu. Yang penting ibu itu punya momongan dulu. Momongannya apa di sini? Apa Bu? Di hati nih. Apa momongannya Bu? Ikhlas, sabar. Itu ngomongannya tuh. Ibu kalau sudah ikhlas sabar, insya Allah mobil mah tinggal ibu pikiran cek, langsung hati der, Allah langsung mewujudkan itu. Ya Bu, nggak usah susah-susah. Jangan salah. Alhamdulillah Bu, saya mau cerita bukan apa-apa, biar ibu tertarik, biar juga ibu ikut. Emang dikiranya ibu doang muter-muter ngasih begitu? Saya juga ngasih karena ibunya tadi enggak dibawa. Kalau ibunya sudah, saya enggak. Kenapa? Itu ibunya. Nah, saya ibunya mewakili saya. Sekarang saya juga mewakili ibu dan anak-anak saya. Paham Bu? Enggak Bu. Bahkan maaf kata, jangan sekali-kali jargoni. Saya ngomong, selalu saya ngomong itu apa yang saya lakoni. Jangan ngomong tapi enggak ngelakoni. Ya Bu? Makanya Kenapa ibu sekarang ini juga pikirnya nggak terlalu banyak? Karena nanti kita langsung ke sana. Nanti satu-satu ibunya mengawali berangkat, ada yang ikut, terus berangkat ke sana ke undangan, sekaligus ucapin selamat dan makan di sana. Karena perintahnya kemarin begitu. Makanya di sini nggak masak, nggak boleh masak. Makannya di sana, nggak apa-apa Bu, sambil udah didoain tadi, ya kan? Kalau ibu mau ngamplopin boleh, tapi jangan kosong. Ada isinya. Kenapa? Awas ibu, suatu saat ibu jangan nggak percaya. Ibu kalau nggak punya jangan ngasih amplop kosong. Kalau enggak punya sudah nggak usah ngasih, nggak apa-apa. Karena kalau ibu ngasih amplop kosong, suatu saat ibu juga akan dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perilaku kita akan kembali lagi kepada kita. Ya Bu, itu makanya jangan salah Ibu. Saya ini nggak pernah ngajak ibu-ibu semuanya, tapi terutama ngajak diri saya. Makanya bahagiakanlah keluarga ibu. Ya Bu ya. Udah mulai nanti nih yang belum kenalan ya. Yang belum ngajak suami, ajak suami. Nanti malam ngajaknya yang bener. Ngajaknya yang bener, dandannya kayak gini nih. Sekarang kan dandannya ini cantik-cantik nih, pakai lipstik segala tuh, betul? Nanti ngajaknya gitu, seret gitu. Ininya yang jarang, kalau di luar kan rapat begini. Di sana mengajaknya yang jarang, yang kelihatan agak meluak dikit, ya kan? Gitu. Jadi gini-gini, ya kan? Ya Habibi, well gitu. Ya. Itu baru tuh. Jangan nggak percaya Bu. Ibu akan nyesel kalau nggak dilakukan. Sebab apa? Bu, kalau ibu melakukan dengan istiqomah terus-menerus Bu, dan mujahadah sungguh-sungguh Bu, jangan ibu bilang uangnya kurang. Jangan bilang. Tapi kalau ibu masih cerita uangnya kurang, berarti ngajaknya itu nggak ikhlas. Ngajak tapi ibu jangan kayak terpong bosok, bareng ngajak mengkene orang ikhlas. Atuh ibu senam aja goyang-goyang, kenapa suami nggak digoyang? Goyang aja Bu, biar puas sering. Jadi laki ini belajar dengan dingin, ya kan? Belajarnya mati sedikit. Jadi aku ngegoyang kakang. Iya, ya Bu. Enggak coplok.
Ya Allah, engkau lakukan bab itu ngobrol sama ibunya nanti diajarin cara-caranya, trik-triknya ya. Insya Allah. Kenapa? Ibunya sudah merasakan betapa nikmatnya. Benar, uang bukan dapat kerjanya suaminya, tapi ibu dikirim dengan orang yang bahkan tidak dikenalnya. Itu yang luar biasa. Coba, ibu pernah merasakan di lemari tadinya kosong uang, tiba-tiba ada baju doang, ya kan? Pas dibuka lagi ada uang, pernah ngalami? Belum, karena belum ngajak. Ibunya pas ngebuka selorokan, bu, selorokan ada uang, gitu. Orang tidurnya aja itu selalu dapat uang ibunya. Tidur itu, yang kayak lagi turun kanan, keteplak berigil kecil. Iya, lah iya, unta-unta lah kan kalau gitu. Berarti kan hebat. Kenapa? Nyawernya itu nggak ketahuan. Kenapa? Karena servisnya memuaskan. Sing ngendi kata berat tekakeng. Barang gen orang ngajak ora kepecotan. Mambune biadab. Sengar-sengar bikosok gigior. Ya kan iler nang kono. Njuk beces pakai kali. Duwe kawara ora duwe. Iya kan? Tapi coba kalau ngajak, servisnya memuaskan dengan goyang dobretnya, iya kan? Atau kuda lumpingnya. Masalah, ya? Orang duit ketika belakang. Ya, awas nih BM udah baru 2 kali ngajaknya. Iya, orang balen. Kebangan kalau kita kekuatan kabeh. Coba cong sering ngajak cong. Nah, kalau yang sering ngajak tak tanya sama saya, rizkinya bener-bener ngalir gak? Acur ngandel. Sampai saya jaminannya ke ibunya, kamu kalau misalkan ngajak saya, kalau kamu kurang apa-apa, berarti saya salah berguru. Alhamdulillah ibu Nini, kita lagi anu kak dermas maning gini. Sedang saya mah nggak laku peleret gini mau berarti ngajak. Lawas langsung menyengkal ngono. Pendek itu. Masalah. Jadi ya bu ya. Ibu sukses kabeh semuanya. Kaya semua insyaallah. Tapi ikuti ya. Nanti pulang-pulang bilang sama suamiku, maafkan aku, mulai malam ini bukan kamu lagi yang ngajak, tapi saya yang akan ngajak. Nanti minyak wangi akan saya penuhi di tubuh saya, kululur dengan minyak lulur, sehingganya hatimu tetap teratur dan terukur untuk diriku yang selalu pakai kubur, gitu. Ya. Insya Allah ibu-ibu berkah, senyumnya indah. Kalau yang nggak punya suami, tolong jangan paksa suami orang. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini berapa tadi? 620 tambah 50 nih? 670. Alhamdulillah Ibu, keliling ini 670 berkah untuk semuanya. Amin. Jangan ibu bilang ini duit sedikit sekali keluarkan. Jangan bilang juga ibu bahwa duit ini sia-sia. Duit inilah sebagai saksi hidup ibu, dan juga nanti yang akan membantu ibu di akhirat. Dan ini insya Allah untuk berkah keluarga ibu semuanya. Ibu mengeluarkan meski 5.000, 2.000, 10.000, 100.000 atau 50.000. Inilah yang menghantarkan suami ibu, bapak orang tua ibu, bapak ibu, anak-anak ibu nanti terhantarkan ke sini. Tambah lagi. Alhamdulillah. Siapa lagi? Yo. Saya neng Anova. Saya neng Banten. Jadi ini Bu, insya Allah kalau ya, insya Allah ini berkah Bu. Jangan salah. Makanya kenapa saya ngajak dan saya juga ini biar bareng-bareng. Saya selalu begini ini dimanapun tempat.
Kemarin malam, yakni semalam ya, di Serut juga sama. Ya, di Serut juga sama. Di mana tempat saya sama, saya tetap mengeluarkan. Kenapa? Kecuali kalau ibunya mengeluarkan, ibunya sebagai wakil. Dan kalau misalkan ini saya. Jadi saya bukan sombong, bukan apa. Karena justru itulah saya. Kalau saya sombong ngapain? Wong yang kaya adalah Allah. Cuma saya nyampaikan amanah Allah saja. Saya tidak punya apa-apa, Bu. Ya. Tapi saya hanya punya keyakinan bahwa Allah akan selalu ada bersama kita semuanya. Amin. Ini ada undangan lagi, Bu. Billy Latif. Nah, ini nanti hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Ini anaknya siapa? Adiknya Bu Guru, anak adiknya. Adiknya Bu Guru ya. Ini ada adiknya Bu Guru Inaya atau Pak dosen ya, yang ganteng ini. Ya, gantengan beliau dengan yang saya, Bu. Tapi mujuran saya. Mujuran saya. Ya, karena saya pernah pengalaman dulu, saya pernah jadi dosen, sekarang berhenti ada wakilnya. Ya, Bu ya. Pernah saya jadi pengusaha, sekarang udah banyak jadi wakil usaha. Pernah jadi lokomotif, sekarang banyak lokomotif. Saya pernah buka bengkel, sekarang ada yang ngebengkel. Dan sekarang ini saya lagi ngebengkel ibu-ibu ini. Iya, ibu-ibu ini saya bengkel karena istri saya sudah saya bengkelin. Jadi alhamdulillah sekarang ibunya biasanya pinggangnya sakit, terus lagi kepalanya sakit, sekarang enggak. Kenapa? Karena sering ngajak suaminya dan sering gerak dengan santainya, dengan lagu irama keroncong ataupun Mandarin. Iya, Masya Allah. Ya, ini hari Kamis tanggal 9 Februari. Nanti kalau yang mau ikut atau enggak ikut, nanti doanya saja, atau misalkan punya ada titipan di uangnya saja, saya enggak ini, silakan nanti ada di sini biasanya perwakilan. Tapi kalau mau ikut boleh, nanti mobil berapa kita berangkat bareng-bareng biar ramai ya. Insya Allah berkah. Gitu. Kalau kenapa? Oh, tempatnya di mana? Belum tak buka. Tempatnya di Cibaga, di Pengoreng. Cibaga, biar ibu jalan-jalan sekalian ke sana silaturahim. Ibu kan belum tahu majelis zikir yang ada di Selidaya. Oh, majelis zikir bukan di sini saja. Kita punya tempat di Salira. Ibu nggak usah nyari-nyari pantai. Ibu punya pantai sendiri. Biar ibu tahu di sana. Alhamdulillah, majelis zikir punya pantai, namanya Pantai Habibi, ya, Pantai Habibi. Nah, nanti di sana ada majelis zikir Nurul Hikmah. Kalau ibu kepingin bikin bangunan di sana, gubuk-gubuk, nggak apa-apa, untuk villa, nggak masalah, nggak disuruh bayar, nggak. Cuma ibu harus izin sama ibunya dulu. Jangan sama saya izinnya, sama istri saya. Bu, saya mau bikin di sana gitu. Kalau kata ibunya manggup, iya boleh gitu. Tapi sambil melotot berarti nggak boleh. Ya, soalnya. Jadi Bu, kalau ibu misalkan pengen punya rumah, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Nanti saya itu mendoakan semua, Bu. Yang belum punya rumah itu punya rumah, tapi bukan hanya sekedar doa, dan insya Allah mustajab doanya karena ibu-ibu yakin kepada Allah. Tuh, nanti ngobrol-ngobrol sama yang sudah, ya. Banyak yang sudah sekarang, yang tadinya nggak punya rumah, yang tadinya rumahnya jelek sekarang bagus, yang tadinya punya utang lunas, Allah yang melunasi, bukan saya. Ya, Bu. Insya Allah ini nanti begitu ya. Semuanya tenang aja. Yang penting, cuma ini saya bukan ngelarang keras ya. Bu, sehebat-hebatnya ibu dagang, ya, sehebat-hebatnya ibu dagang, ibu cuma dapat itunya saja. Tapi kalau ibu punya suami yang kerja, berkah. Tapi kalau ibu punya suami, ibu juga dagang, misalkan ibu juga ini, kurang aja itu, meskipun laris. Kenapa? Karena memang perempuan mah bukan untuk kerja. Perempuan itu ngurus suami dan anak-anaknya. Kalau yang nggak punya suami itu memang harus begitu, nggak apa-apa. Itu nanti kalau sudah punya suami nggak usah lagi.
ya. Tapi kalau maksa-maksa sok aja. Saya makanya ada jamaah yang tak larang sama saya. Udah, kasihan, jangan kasihan sama tetangga, jangan kasihan sama siapa, kasihanlah dirimu sendiri. Karena apa? Kalau ibu-ibu misalkan punya suami yang kerja, tapi ibunya juga ikut kerja katanya dengan alasan ibu nambahin, mencari tambahan, tetap akan kurang. Tapi kalau ibu dukung aja suami, ibu lebih baik. Contoh, siapa yang gak punya suami, suruh dia dagang, modalin, dia yang jalan, ibu menyantai saja jadi bosnya, itu baru mantap. Betul? Nah itu. Lo saja kita tanya nih adik saya nih nanti. Coba, adik saya suaminya kerja, dianya kerja, dagang nih bu. Kayaknya segitu larisnya kurang apa? Ya bu. Kenapa? Karena itu tadi ketulusan juga akan beda. Ngurus suami juga beda. Coba ibunya kerja enggak ngurusin saya, ngelus-ngelusekin, ngelusi dada kita, sabar ya papa, sekanan doang kok tak kebrodok maling petis ya ya. Senyum kita ngomong. Nih, mau bangun tidur bu, bangun tidur, saya masih tidur. Saya pura-pura tidur tuh bu, padahal sudah bangun tuh, udah bangun melekin. Itu beliau mau keluar nih dari kamar, beliau mau keluar dari kamar, ya habis selesai sholat, habis sholat ke kamar, ke ini, mau ke dapur gitu, mau nyuci. Itu apa? Ngecup saya di sini. Itu ketahuan sama saya merasa apa saya bilang, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, kuatkan iman takwanya, makmurkan hidupnya, jangan kasih dia tua selalu muda. Makanya awet muda. Ya bu, bu. Tangan tak kecil. Ya nih, tak pegangin, tak taruh sini, gini. Ayo ya, itu saja kira-kira. Ada gula, ada semut. Ya, terserah aja lah pokoknya siapa gulanya, punya semutnya siapa. Enggak apa-apa bu. Ada gula ya alhamdulillah, ada semut ya biarkan saja karena semut juga mau hidup ya. Jadi ibu-ibu insya Allah berkah. Sekarang bismillah karena Allah, ini sudah diumumkan. Ini kita serahkan, silakan sampai dulu. Ini ada kue bu. Ini tadi salamatan juga tadi ya. Salamatan untuk putrinya Ibu Hajah. Mana itu? Buat apa? Bu Hajah Nakia. Ibu Hajah Nakia itu uang itu. Nah biar kenal bu berdiri bu. Bu Hajah Nakia nih bu, ini Bu Hajah Nakia bu. Ini Ibu Hajah Nakia ini dari Cibaga. Dari Cibaga. Ibu mah dekat tapi ngeluh baik. Itu Ibu Hajah Nakia, Pak dosen Dep, Bu Ustazah Inaya ini hampir tiap hari keliling ikut saya. Padahal beliau sibuk tapi ikut saya. Makanya wajar nanti ya beliau lebih duluan kayaknya. Lawan ibu mah sekolah aja seminggu sepisan doang. Sing dijelingar. Iya sepisan kaya manduk-manduk ning kene. 6 dina nur dina. Ya kan? Lalu tiap dina kependak meteger. Ya Bu ya. Nih alhamdulillah Bu Iim ini Bu. Bu Iim ini kepercayaan kita untuk apa saja, belanja segala macam. Ini Bu, dulunya datang ke tempat kita nggak kenal sama Misja. Kenal pertama ke sini tak sewoti tak on balik. Bu Iim. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang keluarganya rukun, bahagia, enggak lagi ada kisruh-kisruh, bahkan menikmati. Dulu itu Masya Allah, sampai saya juga lihatnya agak bingung. Sekarang alhamdulillah, meskipun saya sewot Bu, jam 11 malam datang ke sini nangis, sayanya yang malu, khawatir dikiranya saya ngepretin orang malam-malam. Nangis Bu, kata saya 12 Mbak. Jam 12 nya, Iya. tanggal 12. Ini setiap datang menangis, tapi sekarang setiap datang senyum, membawa senyum dan berkah. Ya, hilang tangisan, datang senyuman, aku pun bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.